Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman dengan materinya adalah pengenalan algoritma dan pemrograman. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mari kita sama-sama belajar. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang definisi dari algoritma dan pemrograman. Kira-kira algoritma dan pemrograman ini apa? Oke, nah kita bisa baca di sini. Untuk definisinya sebenarnya algoritma adalah sebuah urutan langkah-langkah yang logis untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi ini ada definisi satu lagi dari KBBI. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan sebuah masalah. Nah, algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi untuk komputer nanti kita membuat algoritmanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah bahasa pemrograman. Nah, di sini ada contoh kasus. Contohnya kita diminta untuk memindahkan air dari gelas A. Gelas A ini adalah cairan yang berwarna merah ke gelas B. Gelas B cairan berwarna biru dan sebaliknya. Atau istilahnya berarti adalah di swap. Dengan menggunakan bantuannya adalah gelas C. Nah, jadi algoritmanya yang pertama adalah tuangkan air dari gelas A ke gelas C. Kemudian langkah kedua adalah tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Langkah ketiga adalah tuangkan air dari gelas C ke gelas B. Nah, urutan-urutan di sini sudah disusun secara sistematis dan logis. Bagaimana kalau misalkan kita menjalankannya dari urutan kedua, 1, kemudian 3? Hasilnya tentunya adalah menjadi tidak benar. Oleh karenanya algoritma ini harus dikerjakan sesuai urutan, yaitu dari urutan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian untuk definisi pemrograman, pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Kemudian program adalah realisasi dari sebuah algoritma. Jadi algoritma yang tadi bisa saja kita tulis dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa apapun. Nah, untuk selanjutnya kita terjemahkan ke dalam komputer, kita berikan instruksi ke komputer dalam bentuk sebuah bahasa pemrograman. Oke, mengapa kita menggunakan algoritma? Jadi yang pertama adalah pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi algoritma ini sifatnya adalah sebuah bahasa yang universal, bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, setelah kita membuat algoritma, langkah selanjutnya adalah kita membuat codingnya, source code-nya dalam sebuah bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Nah, walaupun bahasa pemrograman yang kita gunakan berbeda, tapi nantinya output dari algoritma kita adalah sama. Selama input dan prosesnya sama, maka akan menghasilkan output yang sama juga. Syarat dari sebuah algoritma yang baik adalah tingkat kepercayaannya tinggi, yaitu ini berkaitan dengan akurasinya. Jadi dengan input yang sama, proses yang sama harus mengeluarkan output yang sama juga. Pemrosesan yang efisien atau cost yang rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Jadi ini berkaitan dengan waktu eksekusi dari sebuah algoritma. Sebuah algoritma dikatakan baik jika waktu eksekusinya seminim mungkin atau sependek mungkin.
sifatnya general, bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Contoh, kita mencetak bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya yang kita cetak dari sekian sampai sekian itu harus bisa mencakup bilangan ganjil yang positif ataupun bilangan ganjil yang negatif. Bisa dikembangkan, haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Nah, jadi dalam satu buah algoritma, setelah kita terjemahkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman, biasanya program tersebut ada pengembangan yang lebih jauh lagi. Contohnya dengan menambahkan fitur-fiturnya dan sebagainya. Mudah dimengerti. Siapapun yang melihat, dia akan bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya suatu program akan membuat susah untuk di maintenance ataupun untuk dikembangkan fitur-fiturnya menjadi lebih baik lagi. Portabilitas yang tinggi bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Nah, kalau untuk dewasa ini platform komputer sudah sangat banyak sekali, sistem operasinya juga sudah banyak. Contoh ada sistem operasi Windows, Macintosh, Linux ataupun yang mobile bisa menggunakan Android. Precise, kemudian tepat, betul, teliti. Efektif, tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya, harus terminate. Jalannya algoritma harus ada sebuah kriteria untuk berhenti. Nah, dalam membuat sebuah algoritma harus ada sebuah kondisi yang menyebabkan algoritma tersebut berhenti. Berhentinya kapan? Yaitu pada saat sudah mendapatkan output dari program tersebut. Output yang dihasilkan tepat atau akurat. Nah, langkah-langkah pembuatan program yang pertama adalah kita definisikan dulu masalahnya. Nah, jadi untuk masalahnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu kondisi awal, yaitu harus ada inputnya, kemudian kondisi akhir, yaitu output yang kita inginkan dari algoritma tersebut, data lain yang tersedia, operator yang tersedia, syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Jika masalahnya kompleks, maka dibagi dalam beberapa modul-modul kecil. Nah, biasanya di bahasa pemrograman kita mengenal adanya function dan subprogram. Ini nanti bahasan ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Menulis program, pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik lagi jika sudah dikuasai, memiliki tingkat kompatibilitas tinggi dengan perangkat kelas dan platform lainnya. Kompatibilitas di sini maksudnya adalah hasil dari eksekusi dari sebuah bahasa program itu bisa digunakan di berbagai perangkat. Contohnya bisa kita gunakan di perangkat desktop yang berbasis Windows, Macintosh, Linux, ataupun bisa kita gunakan di perangkat mobile, contohnya perangkat Android ataupun di perangkat iPhone yang berbasis Apple OS. Nah, mencari kesalahan di dalam program yang sudah kita buat, bahasa pemrograman yang sudah kita hasilkan, biasanya tentunya terdapat kesalahan-kesalahan pengetikan. Nah, biasanya kesalahan pengetikan itu kita namakan sebagai sintaks, kesalahan pengetikan sintaks. Nah, kesalahan pelaksanaan contohnya adalah semantik, logika, dan ketelitian. Untuk yang kesalahan pelaksanaan di sini biasanya kita sebut sebagai bug. Bugnya ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh programmernya tersebut. Jadi bisa saja untuk hasil akhir dari programnya menjadi tidak akurat, hasil outputnya salah. Nah, itu yang dinamakan sebagai bug. Nah, setelah program tersebut selesai kita kerjakan,
sudah selesai kita buat bahasa pemrogramannya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menguji dan memverifikasi program tersebut. Apakah hasilnya sudah akurat, hasil akhirnya sudah benar. Nah, setelah melewati proses uji dan verifikasi, kita melakukan dokumentasi program. Tujuan dari pembuatan dokumentasi program adalah supaya user yang menggunakan bisa terbantu dengan adanya dokumentasi. User mengetahui fungsi dari setiap menu-menu yang ada pada program yang kita buat. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan program. Jadi program yang sudah selesai dibuat, sudah digunakan oleh user, yang berikutnya adalah program tersebut harus di maintenance. Maintenance di sini dalam artian contoh terdapat bug atau kesalahan dari program yang kita buat yang disebabkan oleh programmer, nah bisa diperbaiki. Kemudian ada permintaan fitur-fitur baru dari user, nah kita bisa kembangkan lagi. Struktur penulisan algoritma. Jadi untuk setiap algoritma itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian yang pertama adalah judul atau header. Judul atau header ini biasanya berfungsi sebagai keterangan algoritma apakah yang kita buat. Sebagai contoh, kita sedang membuat algoritma mencetak bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, atau yang lainnya. Nah, kamus, kemudian algoritmanya apa. Kita akan lihat lebih detail untuk masing-masing bagian. Nah, judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Jadi contohnya di bawah ini ada program luas kubus. Ini adalah judul atau header dari algoritma tersebut. Kamus atau deklarasi. Nah, bagian ini berfungsi untuk sebagai tempat mendefinisikan variabel, tipe, konstanta, fungsi, dan prosedur. Untuk materi ini nantinya akan kita bahas lagi di pertemuan mendatang. Ini adalah contoh dari deklarasi. Kita lihat di bagian sini, ini ada type jam. Nah, type jam ini merupakan tipe yang bukan merupakan tipe dasar. Tipe dasar contohnya adalah untuk menampung bilangan bulat, kita mengenal sebuah variabel yang bernama integer. Untuk menampung bilangan desimal, kita mengenal sebuah variabel dengan tipe datanya float. Untuk menampung data berupa string, berupa karakter-karakter dari A sampai Z, 0 sampai dengan 9, dan karakter khusus, kita mengenal tipe variabel string. Nah, untuk tipe jam ini, jam merupakan bukan termasuk tipe dasar. Jadi di sini kita perlu tambahkan definisi yang baru, type jam, dengan formatnya adalah hour, menit, dan second. Oke, untuk konstanta adalah sebuah variabel, sebuah tipe data yang sifatnya sudah tetap, nilainya sudah tetap, tidak bisa kita ubah lagi selama jalannya program. Contoh di sini ada konstanta bernama P dengan tipe datanya adalah real. Real di sini adalah tipe data desimal dengan nilainya adalah 3,14159. Kemudian di sini ada konstanta dengan nama string, namanya adalah dengan nama dari variabelnya adalah nama dengan tipe datanya adalah string dan nilainya adalah Alex. Kemudian ada konstanta dengan nama benar bertipe boolean, nilainya adalah true. Oke, nah di bawah sini adalah contoh-contoh dari deklarasi variabel beserta tipe datanya. X dan Y bertipe data integer, Nmax bertipe data real, nama bertipe data string, P bertipe data point, cari bertipe data boolean. Algoritma adalah bagian inti dari suatu
algoritma yang berisi instruksi atau pengambilan aksi yang telah didefinisikan. Di sini contohnya kita ada input nilai C dan D, menerima masukkan dua bilangan C dan D. Kemudian di sini kita ada pengecekan kondisi. Jika nilai C lebih kecil dari D, maka yang kita kerjakan adalah kita memberikan nilai pada variabel E. Variabel E nilainya adalah A tambah B. Jika nilai C tidak lebih kecil dari D, maka akan masuk ke bagian else, yaitu bagian ini. Maka nilai E adalah A kurang B. Kemudian outputnya adalah variabel E. Jadi di sini kita bisa melihat konsep dari input, proses, dan output. Inputnya adalah di bagian sini, yaitu kita menginput nilai C dan D. Outputnya adalah pemrosesannya di sini, proses. Untuk bagian prosesnya di bagian sini. Nah, kita lihat prosesnya ini untuk mendapatkan nilai E. Kemudian outputnya adalah nilai E itu sendiri. Bentuk penyajian untuk algoritma dibagi menjadi 3 bentuk penyajian, yaitu algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, algoritma dengan pseudocode, algoritma dengan flowchart. Nah, untuk yang struktur bahasa Indonesia bersifat umum, bisa dipahami oleh semua orang, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Contoh, menghitung rata-rata 3 buah data. Jadi dengan menggunakan struktur bahasa Indonesia, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, baca bilangan A, B, dan C. Kemudian langkah kedua, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Langkah ketiga, bagi jumlah tersebut dengan 3. Langkah keempat, tulis hasilnya. Nah, di sini untuk inputnya adalah di langkah pertama. Kemudian untuk prosesnya adalah di langkah kedua dan langkah ketiga. Outputnya adalah di langkah keempat. Dengan menggunakan pseudocode, penyajian algoritma pseudocode berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode sebuah bahasa pemrograman yang sebenarnya. Pseudocode lebih rinci dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Contoh menggunakan pseudocode adalah seperti ini. Menghitung rata-rata 3 buah data. Algoritma dengan struktur pseudocode-nya adalah langkah pertama input. Di sini yang dimaksud input ABC adalah kita memberikan input terhadap variabel A, variabel B, variabel C. Kemudian di langkah kedua dan ketiga atau prosesnya di sini JML nilainya adalah A plus B plus C. Kemudian untuk nilai dari rata adalah JML dibagikan dengan 3. Kemudian output, langkah keempat output yang kita hasilkan adalah nilai dari variabel rata. Nah, dengan menggunakan flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Kegunaan menggunakan flowchart yang pertama untuk mendesain program, untuk merepresentasikan program. Nah, dengan menggunakan flowchart kita lebih gampang untuk memahami jalannya sebuah program dibanding dengan menggunakan pseudocode. Mengapa menggunakan flowchart? Flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur logik. Teknik penyajian yang bersifat grafis jelas akan lebih baik daripada uraian-uraian bersifat teks, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks. Jadi dalam artian di sini adalah flowchart itu menggambarkan dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar.
Sementara yang untuk metode yang kedua yang sebelumnya, yaitu bahasa Indonesia dan pseudocode, itu dalam bentuk teks. Nah, jadi biasanya kita lebih gampang untuk menangkap sebuah informasi dalam bentuk gambar. Nah, jadi itu adalah salah satu keunggulan menggunakan flowchart. Dengan adanya penggunaan yang jelas dalam model atau chart, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu sistem informasi. Dalam pembuatan flowchart, kita menggunakan lambang-lambang. Nah, jadi yang pertama bisa kita lihat di gambar ini. Untuk mulai dan selesai kita menggunakan gambar ini, itu untuk start dan end. Kemudian untuk aliran data kita menggunakan simbol tanda panah, input dan output menggunakan jajar genjang, proses kita menggunakan persegi. Nah, inilah bentuk-bentuk atau lambang-lambang flowchart yang sering dipakai, yang paling umum dipakai. Untuk percabangan kita menggunakan bentuk yang seperti ini. Pemberian nilai awal pada suatu variabel menggunakan lambang ini. Memanggil prosedur atau function atau yang biasa dikenal dengan subprogram, kita menggunakan lambang seperti ini. Konektor di halaman yang sama menggunakan lingkaran, sedangkan untuk di halaman yang berbeda kita menggunakan simbol seperti ini. Dokumen menggunakan simbol seperti ini untuk dokumen yang single, yang ini untuk dokumen lebih dari satu, multiple. Untuk hard disk dilambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, untuk sequence proses artinya proses yang berurutan. Contoh di sini dari P1 dilanjutkan dengan proses P2. Perulangan berarti mengerjakan sesuatu yang sama secara berulang-ulang. Jadi di sini ada satu buah syarat, ada satu buah kondisi supaya perulangannya bisa terus berulang. Nah, perulangan di sini akan dikerjakan dari bagian sini. Jika syarat memenuhi, maka akan masuk ke bagian yang diulang. Kemudian ada pencacah. Pencacah di sini adalah incrementnya 1. Contoh awalnya di sini 1, setelah masuk ke pencacah dia akan menjadi 2. Setelah 2 masuk kembali ke sini, apakah syaratnya masih memenuhi? Jika masih memenuhi, maka bagian yang diulang akan dikerjakan lagi. Oke, di sini ada contoh sebuah flowchart. Jadi problemnya adalah menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya yang pertama adalah untuk input, untuk bagian inputnya adalah masukkan panjang, masukkan lebar. Kemudian untuk bagian prosesnya adalah hitung luas, yaitu perkalian antara panjang dengan lebar. Outputnya adalah cetak luas. Untuk flowchartnya dapat digambarkan seperti gambar ini. Mulai start, ini memasukkan input, berarti untuk input kita gunakan bentuk jajar genjang. Masukkan luas, kita gunakan bentuk jajar genjang untuk input dan output. Kemudian untuk luas, ini adalah proses, prosesnya digambarkan dengan tanda persegi panjang. Kemudian untuk outputnya adalah tulis luasnya, kemudian selesai. Bisa kita lihat simbol di untuk yang start dengan end itu sama. Nah, contoh flowchart yang lain, menentukan bilangan ganjil ataupun genap. Start, mulai. Untuk input kita gunakan bentuk jajar genjang, masukkan bilangan bulat. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Jadi contoh yang kita masukkan adalah 5. Nah, 5 dibagikan dengan 2, sisa baginya apakah 0? Tidak. Karena tidak, dia akan masuk ke bagian ganjil. Nah, contoh yang lain lagi, kita menggunakan bilangan 8. 8 dibagi 2, operasi sisa bagi. 8 dibagi 2, sisa baginya adalah 0. Karena ya, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, kemudian sesudah selesai kita masuk ke bagian ini. Struktur dasar algoritma. Nah, untuk struktur dasar algoritma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu struktur runtunan atau sequence berurut, struktur pemilihan selection kondisional atau biasa disebut kondisional, struktur perulangan
pengulangan, iteration, atau biasa disebut looping. Kita lihat satu persatu. Untuk struktur runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap-tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sesuai instruksi baru bisa dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Jadi contoh, kita ada coding, kita ada source code sebanyak 10 baris. Nah, dari 10 baris itu akan dikerjakan start dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai dengan baris ke-10. Nah, setiap baris akan dikerjakan jika baris yang sebelumnya sudah selesai dikerjakan. Ini ada contoh struktur runtunan lambang. Contoh di sini ada proses pertama. Setelah mengerjakan proses pertama, lanjut ke proses kedua. Proses kedua tidak akan dikerjakan jika proses pertama belum selesai dikerjakan. Struktur pemilihan. Pada struktur ini, jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan dan aksi yang kedua akan diabaikan. Kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah sehingga akan memunculkan aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Contohnya di sini, syarat di sini ada dua nilai, jika true dan jika false. Nah, jika nilai dari syarat adalah true, maka dia akan mengerjakan aksi yang true. Nah, jika nilai syarat di sini bernilai false, maka tidak akan mengerjakan aksi di sini. Karena aksi yang di sini hanya berlaku untuk syarat bernilai true. Contoh ini adalah flowchartnya, test expression atau syaratnya atau kondisinya. Jika kondisi bernilai true, maka dia akan masuk ke bagian body of if atau aksinya. Jika syarat di sini atau kondisi di sini bernilai false, maka dia akan masuk ke bagian sini, yaitu ke bagian exit. Nah, struktur pemilihan untuk dua kondisi. Nah, kondisi yang pertama, jika kondisinya bernilai true, maka dia akan masuk ke bagian sini. Jika bernilai false, maka akan masuk ke bagian else. Kemudian sesudah dikerjakan akan keluar dari program. Notasi algoritmanya bisa seperti di gambar ini. Jika syarat di sini jika nilainya adalah true, maka dia akan mengerjakan aksi 1. Jika syarat di sini bernilai false, maka dia akan mengerjakan aksi 2. Menentukan bilangan terbesar di antara 3 bilangan. Nah, jadi kita punya 3 bilangan, kita sebut saja bilangan X, Y, dan Z. Jika X lebih besar dari Y, maka cek lagi. Jika X lebih besar dari Z, maka tulis X sebagai bilangan terbesar. Else, jika tidak, else yang di sini berlaku untuk ini. Nah, berarti di sini adalah Z yang lebih besar, Z sebagai bilangan terbesar. Jika tidak, jika X lebih besar dari Y jika bernilai false, maka akan masuk ke bagian sini. Oke, ke bagian else-nya. Jika Y yang lebih besar dari Z, maka tulis Y sebagai bilangan terbesar. Jika Y bukan lebih besar dari Z, atau jika Y lebih besar dari Z bernilai false, maka akan masuk ke bagian ini, yaitu tulis Z sebagai bilangan terbesar. Struktur pengulangan digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat atau kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan aksi akan terus dilakukan secara berulang. Nah, contoh di sini untuk perulangan for next. For I, nilai I dikerjakan dari 1 sampai dengan 4. Untuk I sama dengan 1, dia akan mengerjakan instruksi yang sama. Kemudian next I ini untuk iterasinya. Jadi I tadi awalnya bernilai 1, masuk ke bagian sini I bernilai 2. Kembali lagi ke atas, I nilainya 2, mengerjakan instruksi yang sama. Masuk ke bagian sini I menjadi bernilai 3. Kembali ke atas, untuk I3 kerjakan instruksi yang sama.
next I berarti I menjadi bernilai 4. Kembali lagi ke atas, kerjakan instruksi untuk I sama dengan 4. Next I menjadi bernilai 5. Sudah tidak memenuhi kondisi di sini, karena kondisi di sini hanya mengerjakan untuk I bernilai 1 sampai dengan 4. Jadi ketika I bernilai 5, maka akan keluar dari looping di sini atau pengulangan di sini. Nah, penulisannya secara pseudocode adalah seperti ini. For var awal to akhir. Untuk kondisi ini awalnya berarti adalah 1, akhirnya adalah 4. Mengerjakan instruksi yang sama secara berulang-ulang. Next for sama seperti di sini next I. While do. Untuk struktur pengulangan while do. Nah, while di sini ada sebuah kondisi. Kondisinya jika bernilai true, maka akan masuk ke bagian loopingnya atau bagian aksi. Nah, ini akan setelah mengerjakan loop di sini, kembali lagi ke atas, cek lagi apakah kondisinya bernilai true. Kalau masih bernilai true, kerjakan terus. Balik lagi, cek kondisi di sini. Jika kondisinya sudah false, maka akan keluar dari looping while. Nah, jadi untuk looping while ini kita harus agak berhati-hati dalam menggunakan looping while. Harus ada satu kondisi yang menyebabkan looping while ini harus bisa berhenti. Kalau tidak bisa berhenti, maka komputer akan kekurangan memori. Memorinya akan full sehingga komputer kita akan menjadi hang atau terakhir menjadi komputernya restart. Nah, untuk pseudocode adalah while kondisi di sini, kondisinya bisa bernilai true, bisa bernilai false. Jika bernilai true, maka akan mengerjakan instruksi di sini. Jika bernilai false, maka akan keluar dari perulangan while. Nah, untuk struktur pengulangan repeat until. Nah, dikerjakan sampai, kita bisa terjemahkan sebagai bahasanya ulangi sampai dengan. Nah, instruksi ini ada instruksi di sini. Jadi pertama dikerjakan dulu instruksinya atau aksinya yang dikerjakan dulu, baru pengecekan kondisinya. Jika kondisinya bernilai false, maka instruksi tersebut akan dikerjakan terus berulang-ulang. Sampai kapan instruksi di sini tidak dikerjakan? Ketika kondisinya bernilai true. Jadi repeat until ini sebenarnya adalah kebalikan dari while do. While do ini akan dikerjakan jika kondisinya bernilai true dan akan stop loopingnya ketika bernilai false. Sementara yang repeat until akan dikerjakan jika kondisi di sini bernilai false dan akan berhenti ketika kondisinya bernilai true. Nah, pseudocode-nya bisa kita lihat di sini. Repeat instruksinya ini until kondisinya apa? Ulangi sampai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang topik pengenalan algoritma dan pemrograman. Semoga topik ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.